billah amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan yang dirahmati Allah. Kembali kita manfaatkan waktu kita sejenak untuk sama-sama mengkaji kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Kitab yang berisi hal ihwal kematian dan juga perkara-perkara akhirat karangan Imam Al-Qurtubi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas bab ma ja'a fi rusuli malakil maut qablal wafat. Datangnya utusan-utusan malaikat maut sebelum datangnya kematian. Jemaah sekalian, 2 hari yang lalu, tepatnya hari Selasa kemarin, saya pulang dari Kerinci ke Ciledug dalam keadaan bensin di motor saya udah menunjukkan di baris yang merah. Sepanjang perjalanan saya deg-degan, khawatir akan berhenti di tengah jalan motor saya. Ya, karena kehabisan bensin, karena saya pernah kejadian mogok di tengah jalan karena kehabisan bensin. Begitu juga mungkin bagi kita yang memiliki kendaraan listrik, pasti ketika mengendari kendaraannya, bensin ataupun listrik, maka di antara yang diperhatikan adalah bahan bakar, atau kalau kendaraan listrik, baterai. Apakah itu tinggal 20% atau yang lainnya, selalu diperhatikan. Ketika bahan bakarnya tinggal dikit, maka akan cari-cari pom bensin terdekat. Kalau baterainya tinggal 20%, akan bisa diestimasi, diperkirakan berapa kilo lagi nih. Sehingga harus tukar baterai, swap ya, ada baterai yang bisa ditukar, ataupun dicas dulu. Itu tentang kendaraan yang mana kita bisa antisipasi kapan dia habis bahan bakarnya atau baterainya. Tapi tentang nyawa kita tidak seperti bahan bakar di kendaraan kita yang bisa kita perkirakan kapan habisnya. Untuk nyawa kita nggak tahu habisnya kapan. Apakah habisnya setahun lagi nyawa kita, 10 tahun lagi, atau mungkin 1 minggu lagi nyawa kita habis. Gak ada yang tahu. Yas'alunaka 'anir ruh kulir ruh min amri rabbi. Hanya Allah yang tahu kapan habisnya nyawa kita, alias kematian datang pada diri kita. Tepatnya kapannya, di mananya, dengan cara apa kematian kita datang, hanya Allah yang tahu. Namun jamaah sekalian, menariknya ternyata sebelum kematian itu datang, malaikat maut itu ternyata mengirimkan utusan-utusannya. Ya, sebagaimana terdapat di dalam kitab ini, warada fil khabar anna ba'dal anbiya alaihimus salam qala lima lakal maut. Disebutkan bahwa sebagian para nabi pernah bertanya kepada malaikat maut. Ini luar biasa, karamah kemuliaan para nabi bisa berdialog dengan malaikat maut. Apa pertanyaan sebagian para nabi? Amma laka rasulun tuqaddibuhu baina yadaik liyakunan nasu ala hadrim minka. Wahai malaikat maut, apakah engkau punya utusan-utusan yang mana dengan utusan-utusan itu kami bisa mempersiapkan diri sebelum engkau datang mencabut nyawa kami? Apa jawab malaikat maut? Naam, li wallahi rusulun katsirah. Ya, aku memiliki utusan-utusan yang banyak. Apa saja utusan-utusan malaikat maut sebelum mencabut nyawa seseorang? Minal a'lal, yang pertama adalah musibah demi musibah. Ketika kita kena musibah, mungkin kebakaran, kebanjiran, atau mungkin ya kemalingan, ya, kerampokan dan lain sebagainya. Di mana itu saat kejadian musibah itu mungkin kita bisa selamat, tapi nggak tahu
musibah selanjutnya apakah kita selamat atau tidak. Ini merupakan utusan malaikat kematian untuk mengingatkan kita suatu saat kita akan meninggal dunia. Kemudian apalagi wal amrad, berbagai macam penyakit. Ketika sudah silih berganti penyakit datang pada diri kita, ya mungkin penyakit yang berat diantaranya ada yang sudah pakai ring di jantungnya, ada yang harus cuci darah setiap seminggu sekali, ada yang hanya bisa terbaring saja di rumah karena stroke, dan yang lain-lainnya. Itu juga merupakan utusan malaikat kematian yang mengingatkan kepada kita cepat atau lambat ajal akan tiba. Kemudian yang selanjutnya utusan kematian adalah wasyaib, uban, rambut putih di kepala kita. Ketika kita ngaca di cermin, ketika kita perhatikan rambut kita sudah banyak memutih, itu juga merupakan utusan malaikat kematian mengingatkan kita akan datangnya kematian. Kemudian wal hamum, linglung, bingung, ya, sering bingung ketika kita taruh kunci motor sejam 2 jam kemudian kita lupa taruh di mana ini kunci. Keingat biasanya begitu Allahu Akbar kita salat baru keingat itu kunci ada di situ. Ketika sudah sering linglung, apalagi sudah demensia, sudah pikun, itu juga pertanda bahwa kematian sudah dekat pada diri kita. Kemudian wa taghayyuris sam'i wal basar, berkurangnya kemampuan mendengar dan melihat. Yang tadinya ya pendengaran kita jelas, saat ini sudah sayup-sayup orang ngomong ketika ngobrol dengan kita. Atau pandangan kita yang tadinya 10 meter masih jelas, sekarang jangankan 5 meter, 3 meter saja kadang-kadang masih buram pandangan kita. Itu juga merupakan pertanda bahwa kematian sudah dekat pada diri kita, mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri. Jemaah sekalian, utusan-utusan kematian itu harus disikapi dengan baik dan benar oleh kita. Ya, bagaimana penyikapan yang baik dan benar? Yakni ketika kita berlumur dengan dosa, ya, banyak melakukan kemaksiatan, dengan datangnya utusan-utusan kematian itu harusnya kita berubah, insaf, taubat, ya, merubah yang tadinya penuh dengan dosa mengganti dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena peringatan demi peringatan sudah datang pada kita. Harus berubah. Ibaratnya udah dijewer oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip. Atau ketika kita sebelum-sebelumnya malas-malasan ibadah, dengan datangnya utusan-utusan kematian itu harus berubah menjadi rajin. Udah sakit-sakitan, uban udah banyak, penglihatan, pendengaran udah mulai berkurang. Harus menjadi rajin beribadah kepada Allah karena udah banyak peringatan datang pada diri kita. Karena kita sadar ketika nanti kematian datang pada kita, yang dibawa hanyalah amal-amal kita. Kekayaan tidak kita bawa, jabatan kita tidak bawa, keluarga juga tidak ikut dengan kita. Itu penyikapan yang baik dan benar. Bisa merubah kita yang tadinya penuh dengan kegelapan, dosa, menjadi taubat, insaf. Yang tadinya malas beribadah menjadi rajin beribadah. Jangan seperti orang yang sudah diingatkan dengan berbagai macam peringatan, sakit-sakitan, ubanan, kemampuan fisik sudah berkurang, tapi masih tetap saja maksiat kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah. Istilahnya tua-tua keladi, udah tua makin jadi. Orang-orang yang macam ini ketika kematian datang kepada dirinya, mereka akan menyesal semenyesal-menyesalnya. Padahal peringatan sudah datang pada mereka. Allah gambarkan dalam ayatnya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang-orang yang abai
cuek terhadap peringatan-peringatan Allah ini akan nyesal ketika kematian datang pada mereka dan minta penangguhan waktu, minta extra time, penambahan waktu. Kalau main bola kita bisa minta extra time, 90 menit habis tambah 15 menit. Tapi kalau nyawa udah sampai waktunya, nggak bisa kita minta extra time, penambahan waktu kepada Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengulur atau memajukan waktu kematian kita. Penyesalan yang sangat besar bagi orang-orang yang abai terhadap peringatan demi peringatan yang sudah datang kepada dirinya. Jemaah sekalian, ada kisah yang terdapat di dalam kitab ini tentang kedatangan malaikat maut kepada Nabi Daud alaihi salam. Di mana ketika malaikat maut datang ke rumah Nabi Daud, awalnya Nabi Daud nggak kenal dengan malaikat maut. Man anta, kata Nabi Daud, siapa engkau? Kemudian malaikat maut pun mengenalkan dirinya, man la yahabul muluk wala tamna'u minhul qusur wala yaqbalur risya. Aku adalah yang ditakuti oleh para raja dan enggak mempan untuk disuap. Sadarlah Nabi Daud siapa yang datang, maka dia pun mengatakan fa idza anta malakal maut. Kalau gitu engkau adalah malaikat maut. Naam, ya, jawab malaikat maut. Kemudian Nabi Daud kembali berkata kepada malaikat maut, hataitani walam asta'iddu ba'din. Engkau datang padaku, wahai malaikat maut, sementara aku belum siap. Ini mungkin pertanyaan kita semua ketika malaikat maut datang pada diri kita. Ya, mungkin bahasa kita kok nggak ngabarin dulu gitu kan. Nggak kirim WA dulu, telepon dulu biar kita siap-siap, bahasa kitanya kayak gitu ya. Ya, engkau datang wahai malaikat maut sementara aku belum siap. Apa yang dikatakan oleh malaikat maut? Ya Daud, aina fulan qaribuk, aina fulan jaruk. Wahai Daud, pada kemana itu kerabatmu, saudara-saudaramu, kakek nenekmu, orang tuamu, paman bibimu? Dan pada kemana itu tetanggamu, tetangga depan rumah, tetangga samping rumah, tetangga belakang rumah? Apa jawaban Nabi Daud? Mata mereka udah pada meninggal semua. Kemudian malaikat maut pun mengatakan kepada Nabi Daud, amma kana laka fiha ulai ibratun litasta'id. Ketahuilah Daud bahwa wafatnya kerabatmu, wafatnya tetanggamu adalah ibrah, pelajaran, peringatan untukmu agar engkau mempersiapkan diri. Karena itu jamaah sekalian, kematian saudara-saudara kita, kerabat kita, kematian tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita juga merupakan pengingat bagi kita bahwa cepat atau lambat kita pun akan menyusul. Karena itu Rasulullah pernah mengatakan, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat untuk kita yang masih hidup, cepat atau lambat kita akan menyusul. Jemaah sekalian, demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.